Pernah nggak sih kamu ngerasa, loh, gaji gua kan naik, tapi kok rasanya uang tetap habis terus? Beli makan, mahal. Bayar kontrakan, naik. Isi bensin, jangan ditanya. Belanja bulanan, angkanya bikin kaget. Padahal kalau dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu, nominal gaji kita seolah-olah lebih besar. Tapi kok hidup malah terasa makin berat? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa gaji naik tapi tabungan tetap habis? Untuk menjawabnya, mari kita kenalan dengan penjahat sunyi dalam hidup kita yang seringkali kita anggap sepele. Inflasi, konsepnya sederhana banget. Harga barang-barang naik, yang berarti nilai uang kita jadi turun. Coba kita bayangin, di tahun 2010, mungkin sepiring nasi goreng favorit kamu harganya cuma Rp10.000. Nah, sekarang mungkin harganya sudah jadi Rp18.000 atau bahkan Rp25.000 di beberapa tempat. Uang Rp10.000-nya masih sama. Lembarannya nggak berubah, tapi kemampuannya untuk membeli nasi goreng sudah melemah. Secara visual, kita bisa lihat kalau harga-harga barang itu naik pelen-pelen, tapi pasti. Seperti grafik yang terus menanjak, dan yang bikin situasinya makin rumit, kenaikan gaji kita seringkali nggak secepat kenaikan harga barang. Bank Indonesia menargetkan inflasi di angka sekitar 2,5% setiap tahun. Artinya, kalau kenaikan gaji kamu di bawah angka itu, secara teknis, daya beli kamu malah menurun. Akhirnya, terjadilah lingkaran setan. Biaya hidup naik, tapi tabungan kita malah makin tipis, atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi, apa cuma inflasi biang keroknya? Ternyata ada faktor lain yang lebih personal, yaitu lifestyle creep, atau kenaikan gaya hidup yang nggak kita sadari. Coba deh kita jujur sama diri sendiri, ketika penghasilan kita naik, seringkali tanpa sadar, kita juga menaikkan standar hidup kita. Dulu, mungkin secangkir kopi sachet di rumah sudah cukup buat memulai hari. Sekarang, rasanya belum afdol kalau belum mampir ke coffee shop tiap pagi. Dulu, naik motor sudah cukup buat mobilitas kemana-mana. Sekarang, mulai kepikiran buat beli mobil, alasannya biar lebih nyaman. Dulu, mungkin kita cukup langganan satu layanan streaming, dan itu pun patungan sama teman. Sekarang, tanpa sadar kita punya 3-4 langganan sekaligus, dari Netflix, Disney+, Spotify, sampai YouTube Premium. Perubahan-perubahan kecil ini kelihatannya wajar dan nggak seberapa. Tapi kalau diakumulasi, dampaknya bisa sangat besar ke keuangan kita. Ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah kamu kok. Otak manusia memang secara alami terprogram untuk selalu mencari dan mengupgrade kenyamanan. Ketika ada sumber daya lebih, wajar kalau kita ingin hidup lebih enak. Masalahnya muncul ketika persentasenya nggak seimbang. Misalnya, gaji kita naiknya cuma 10-20%. Tapi gaya hidup kita naiknya sampai 50, bahkan 100%. Gak heran kan, kalau tabungan kita jadi ikut menghilang entah kemana. Selain inflasi dan gaya hidup, ada juga tekanan lain yang gak kelihatan, tapi bebannya sangat nyata, yaitu biaya sosial dan tuntutan dari lingkungan sekitar. Anak muda zaman sekarang seringkali dibebani dengan berbagai standar sukses yang gak tertulis. Kamu seolah-olah harus punya gadget paling baru, biar nggak ketinggalan zaman. Harus nongkrong di tempat-tempat hits yang instagramable, biar terlihat punya kehidupan sosial yang seru. Singkatnya, harus terlihat berhasil di media sosial. Di satu sisi, ada tuntutan untuk jadi mandiri. Tapi di sisi lain, ada juga ekspektasi untuk terlihat mapan di usia muda. Ditambah lagi, dengan tekanan dari keluarga. Mungkin kamu sering dengar pertanyaan seperti, udah kerja lama, kok belum punya rumah? Atau gaji udah lumayan, kok belum nikah? Semua tekanan ini, baik dari lingkungan pertemanan maupun keluarga, menciptakan sebuah biaya hidup sosial yang gak terlihat di laporan bank, tapi nyata-nyata menguras energi dan juga dompet kita. Tekanan ini terus menumpuk, membuat kita merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Dan jangan lupakan juga biaya hidup struktural yang memang nggak bisa kita hindari. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran pokok yang pasti ada setiap bulannya. Contohnya seperti biaya sewa rumah atau cicilan KPR, biaya transportasi harian, pengeluaran untuk makan, biaya pendidikan untuk diri sendiri,
atau keluarga, dan juga biaya kesehatan yang makin hari makin mahal. Masalah utamanya adalah semua biaya struktural ini cenderung naik lebih cepat daripada kenaikan gaji rata-rata kebanyakan orang. Kita ambil contoh nyata di kota-kota besar di Indonesia. Biaya sewa apartemen atau rumah kontrakan bisa naik sekitar 5-12% setiap tahunnya. Sementara itu, kenaikan gaji tahunan kita kadang cuma di angka 3-5%. Bahkan, ada yang nggak naik sama sekali. Kalau kita lihat grafiknya, akan terlihat jelas jurang yang semakin lebar antara garis kenaikan gaji dan garis kenaikan biaya hidup. Jarak inilah yang membuat kita merasa semakin terhimpit setiap tahunnya. Jadi, setelah tahu semua masalah ini, terus solusinya apa dong? Apa kita harus pasrah saja? Tentu tidak. Langkah pertama yang paling penting adalah menyadari kemana saja uang kita pergi. Terutama kebocoran-kebocoran halus yang sering tidak kita sadari. Contohnya seperti kebiasaan jajan online lewat aplikasi ojek online, atau ritual kopi harian yang kalau ditotal sebulan, angkanya bisa bikin kaget. Solusinya bukan berarti harus berhenti total dan menyiksa diri. Tapi, cobalah untuk membatasinya dengan membuat anggaran yang realistis. Misalnya, jatah jajan kopi hanya 3 kali seminggu, bukan setiap hari. Kedua, terapkan prinsip menabung bukan dari sisa uang, tapi menyisihkan dulu sebelum dipakai. Ini adalah kunci. Begitu gajian masuk ke rekening, langsung pisahkan porsi untuk tabungan. Idealnya sekitar 10-20% dari penghasilan. Anggap saja uang ini tidak pernah ada, dan hiduplah dari sisanya. Dengan cara ini, tabunganmu dijamin akan selalu ada dan bertumbuh. Ketiga, jika biaya hidup memang naik lebih cepat dari gaji, maka solusi paling efektif bukan hanya menghemat, tapi juga menambah nilai diri kita agar penghasilan bisa ikut naik. Disinilah pentingnya untuk terus upgrade skill. Kamu bisa belajar keterampilan baru yang sedang banyak dicari, misalnya digital marketing atau data analisis. Dengan skill baru itu, kamu bisa mencari pekerjaan sampingan atau freelance project untuk menambah sumber pemasukan. Ingat, menyerang adalah pertahanan terbaik. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, berhentilah membandingkan hidupmu dengan standar orang lain. Hidup yang terlihat mewah di media sosial belum tentu sebahagia kelihatannya. Seringkali, apa yang ditampilkan adalah panggung depan yang sudah dikurasi dengan baik. Fokuslah pada tujuan finansialmu sendiri. Memiliki hidup yang terencana dengan baik, meskipun sederhana, akan jauh lebih menenangkan daripada hidup dari gaji ke gaji hanya untuk mengejar validasi orang lain. Jadi, kalau saat ini kamu merasa hidup semakin berat, dan gaji seakan numpang lewat, ketahuilah bahwa kamu nggak sendirian. Ini bukan melulu karena kamu tidak pintar mengatur uang, tapi juga karena ada sistem ekonomi, tuntutan sosial, dan kebiasaan kita yang pelan-pelan berubah tanpa kita sadari. Yang terpenting sekarang adalah kesadaran itu sendiri. Setelah sadar, kita bisa mulai pelan-pelan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Tidak perlu langsung drastis, mulailah dari hal kecil yang bisa kamu kontrol. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten. Tetap semangat, ya kita semua belajar bareng di sini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.